Kisah Sam'un, Nabi Muslim yang mempunyai kekuatan super. Siapa yang tidak tahu dengan cerita Samson? Kisahnya sudah banyak difilmkan dalam bentuk kartun maupun layar lebar. Bahkan di Indonesia ada film berjudul Samson Betawi yang diperankan oleh aktor legendaris Benyamin. Samson digambarkan sebagai sosok pria gagah perkasa yang memiliki kekuatan super hebat. Dengan kekuatannya itu, Samson bisa menghancurkan bangunan dan benda keras yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lainnya. Rupanya, cerita film Samson memiliki kesamaan dengan kisah Nabi umat Muslim, yakni Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Bahkan banyak yang percaya cerita Samson diadopsi dari kisah Nabi Sam'un. Atau kata lainnya, banyak yang percaya Nabi Sam'un adalah Samson. Kisah Nabi Sam'un terdapat di dalam sejumlah kitab seperti kitab Mukasyyafatul Qulub dan kitab Qishasul Anbiya. Nabi Sam'un adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Layaknya para nabi lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kelebihan atau mukjizat kepada Nabi Sam'un. Dia diberi kekuatan super yang tidak dimiliki manusia lainnya. Dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, dia bisa membengkokkan bahkan mematahkan besi yang paling kuat. Dia juga bisa memutuskan rantai dan bisa menghancurkan tembok besar serta bangunan kuat dan megah. Dengan kekuatannya itu, Nabi Sam'un berperang melawan bangsa yang menentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sam'un bahkan tidak takut melawan Raja Israel. Sang raja kemudian mencari cara agar sang nabi bisa dimusnahkan. Sang raja bahkan tak segan memberi hadiah besar kepada orang yang bisa menaklukkan Nabi Sam'un. Namun semua itu sia-sia belaka, sebab tak ada yang mampu mengalahkan Nabi Sam'un. Namun sang nabi dihianati oleh istri yang dicintainya. Demi hadiah besar, sang istri berusaha mencari tahu kelemahan kekuatan sang nabi. Alhasil, Nabi Sam'un menceritakan kelemahannya kepada istrinya. Rantai paling kuat sekalipun tak bisa menahannya, karena akan bisa diputuskannya. Tapi jika tubuhnya diikat dengan rambut panjangnya, dia tidak akan berdaya. Itulah kelemahan dari kekuatan sang nabi. Sang nabi tengah tertidur pulas, istrinya kemudian memotong rambutnya, kemudian mengikat tubuhnya sehingga dia tidak berdaya. Nabi Sam'un kemudian diserahkan kepada sang raja oleh istrinya. Oleh sang raja, Nabi Sam'un disiksa dan dibutakan kedua matanya. Namun Sam'un lantas berdoa sembari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta diberikan kekuatan agar bisa lepas dari belenggu tahanan. Doanya dikabulkan. Dia lantas menghancurkan istana sang raja dan semua orang kafir yang ada di sana termasuk istrinya. Dia kemudian berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berjuang selama 1000 bulan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam versi lain diceritakan, Nabi Sam'un perang melawan kaum kafir hingga dengan bersenjatakan tulang dagu unta. Ada juga yang menyebut tulang keledai. Nabi Sam'un dipercaya hidup hingga berusia 83 tahun 4 bulan. Saking kuatnya, kaum kafir tak bisa menemukan cara untuk menaklukkan Nabi Sam'un. Akhirnya mereka menawari istri Nabi Sam'un hadiah besar untuk membawa suaminya kepada mereka dalam kondisi tak berdaya. Sang istri sempat beberapa kali gagal, mulai dari tambang hingga rantai pernah dijadikan alat untuk mengikat Nabi Sam'un saat tidur. Namun selalu gagal karena bisa dihancurkan oleh Nabi Sam'un. Saat ditanya sang nabi mengapa mengikat dirinya, sang istri selalu beralasan menguji kekuatan sang nabi. Hingga suatu ketika sang nabi menceritakan soal kelemahannya hanya dengan rambut panjangnya.
Sang istri lantas memotong rambut panjang Nabi Sam'un saat sedang tidur. Ia kemudian mengikat kaki, tangan, badan sang Nabi dengan rambut tersebut. Nabi Sam'un tak berdaya. Kaum kafir lantas membawanya ke sebuah rumah tempat biasa mereka mengeksekusi mati musuh. Di rumah itu, sang Nabi disiksa. Kaki, tangan, telinga, dan lidah dipotong, kedua matanya dibutakan. Sang Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan. Tuhan pun mengabulkan permohonan hamba yang dicintainya itu dan mengembalikan bentuk fisik Nabi Sam'un seperti sedia kala. Dia lantas menghancurkan belenggu yang menahannya. Kemudian tiang-tiang dan rumah tempat dirinya ditahan dihancurkannya sehingga menimpa semua orang kafir termasuk istrinya. Setelah kejadian itu, sang Nabi lantas beribadah selama 1000 bulan. Pada malam hari, dia tidak pernah luput menunaikan sholat tahajud dan siangnya menunaikan puasa. Dia juga berperang membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keperkasaan Nabi Sam'un tersebut pernah diceritakan Rasulullah SAW kepada para sahabat di sebuah pertemuan. Para sahabat terkesima dan ingin membuat amalan ibadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Sam'un. Namun lantas mereka mengungkapkan keinginan kepada Nabi Muhammad SAW untuk beribadah seperti Nabi Sam'un. Hal inilah yang mendasari turunnya surat Al-Qadr melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan soal keistimewaan beribadah di satu malam pada bulan Ramadan. Bahkan nilai ibadahnya lebih dari 1000 bulan atau lama waktu Nabi Sam'un beribadah. Sekian cerita singkat tentang perjalanan Nabi Sam'un. Silahkan Anda klik subscribe, like, dan share apabila video ini dirasa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.